Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Farhan Fikri Arfiansyah dari Universitas Tekubang Unisbank Semarang. NIM 1901550028. Saya di sini untuk mempresentasikan hasil penugasan saya dari mata kuliah e-bisnis, yaitu menjelaskan perkembangan wireless commerce dari dua jurnal. Oke, sebelumnya langsung saja ke slide pertama. Di sini saya mendapatkan jurnal 1, yaitu tentang implementasi WIP atau Wireless Application Protocol dan web untuk layanan sistem informasi nilai mahasiswa. Baik, langsung saja ke penjelasannya. Yang pertama pada bagian abstrak, teknologi Wireless Application Protocol atau WIP merupakan penggabungan antara teknologi internet dengan teknologi nirkabel, sehingga untuk mengakses informasi bisa dilakukan di mana saja selama terhubung dengan internet dan menggunakan media nirkabel. Salah satu teknologi yang berkembang adalah teknologi telepon seluler. Dengan teknologi telepon seluler, informasi bisa diakses dengan mudah dan cepat. Pada institusi Politeknik Meta Industri Cikarang, belum ada sistem informasi pengelolaan nilai mahasiswa yang berbasis WIP. Dengan memanfaatkan teknologi berbasis WIP bertujuan agar informasi nilai mahasiswa dapat diakses oleh mahasiswa atau web admin kapanpun dan dimanapun menggunakan telepon seluler. Oke, metode penelitian yang dilakukan meliputi pengumpulan data, studi kepustakaan, perancangan, pemrograman, dan uji coba. Bahasa pemrograman yang digunakan yaitu Wireless Markup Like serta PHP dengan dukungan basis data MySQL. Baik, lanjut ke pendahuluan. Teknologi internet saat ini tidak hanya dapat diakses menggunakan sebuah komputer, melainkan juga dapat menggunakan berbagai device seperti telepon seluler atau smartphone dan sebagainya. Device tersebut dapat mengakses internet dengan teknologi wireless atau dari kabel sehingga dapat memberikan layanan yang cepat dan mudah kapanpun dan dimanapun. Para produsen telepon seluler ini memiliki suatu standar wireless application protocol WIP sehingga dengan fasilitas WIP dapat mengakses internet seiring dengan perkembangan web dan aplikasi pendukung lainnya. Oke. Berikut adalah landasan teorinya. Yang pertama ada Wireless Application Protocol. WIP merupakan suatu standar protokol dengan WIP seorang yang mempunyai mobil device dapat melakukan transaksi seperti berbelanja, operasi bank, dan pemesanan via internet. WIP adalah standar industri yang dikembangkan oleh sekelompok pabrik telekomunikasi seperti Nokia, Ericsson, Motorola, dan lain-lain. Operator telekomunikasi seperti Deutsche Telekom, France Telecom, AT&T, dan seterusnya, serta perusahaan software dan penyedia layanan seperti Microsoft, BM, Unwired Plan, Net, dan lain sebagainya. Kedua ada WML, Wireless Markup Language. WML adalah Wireless Markup Language berdasarkan Extensible Markup Language atau XML. WML sebagai secara resmi awal telah dikembangkan dan dikelola oleh WIP Forum, sebuah pendiri konsorsium industri WIT yang didirikan oleh Nokia, OpenWave, Motorola, dan Ericsson. WML adalah bahasa sekarang ini yang banyak digunakan untuk menulis isi foto telepon WIP. WML adalah sebuah bahasa markup. Maksudnya adalah halaman WML ditulis dan disimpan sebagai file-file teks dengan menggunakan tag-tag seperti yang ditemukan pada HTML. Oke, lanjut. Yang ketiga ada MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL atau DBMS dari sekian banyak DBMS seperti Oracle, MySQL, PostgreSQL, dan lain-lain. MySQL merupakan DBMS yang multi-thread, multi-user,
yang bersifat gratis di bawah lisensi GNU. GNU adalah General Public License. Karena sifat open source, maka MySQL dapat dipergunakan dan didistribusikan baik untuk kepentingan individu maupun korporat secara gratis, tanpa memerlukan lisensi dari pembuatannya. MySQL dapat dijalankan dalam berbagai platform sistem operasi, antara lain ada Windows, Linux, Unix, Sun OS, dan lain-lain. Mengapa ada UML? UML menurut Dennis pada tahun 2015 menyatakan UML adalah Unified Modeling Language, merupakan kosakata umum berbasis objek dan diagram teknik yang cukup efektif untuk memodelkan setiap proyek perkembangan sistem mulai tahap analisis sampai tahap desain dan implementasi. Kelima ada PHP. PHP singkatan dari Hypertext Preprocessor, yaitu bahasa pemrograman web server-side yang bersifat open source. PHP merupakan skrip yang terintegrasi dengan HTML dan berada pada server. PHP adalah skrip yang digunakan untuk membuat halaman yang dinamis atau biasa mengupdate. Baik, lanjut ke slide selanjutnya. Di dalam jurnal ini, metode penelitiannya ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah pengumpulan data. Data di sini adalah data yang mendukung dalam hal ini biasanya meliputi data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data diperoleh langsung dari bagian pelayanan Biro Administrasi Akademik atau BAK. Jadi data primer ini diperoleh dari sistem pendataan mahasiswa ya. Terus ada data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan membaca artikel-artikel atau literatur atau buku-buku yang berhubungan dengan penelitian. Oke, yang kedua ada perancangan sistem. Di sini perancangan sistem dirancang menggunakan diagram alur perancangan sistem dan ARD. Oke, lanjut. Hasil dari uji perangkat lunak. Pada tahapan pengujian sistem dengan teknologi WiFi diakses dengan menggunakan telepon seluler. Untuk tipe telepon seluler dengan spesifikasi rendah dapat mengaksesnya menggunakan URL khusus untuk sistem berteknologi WiFi. Sedangkan telepon seluler dengan spesifikasi tinggi atau smartphone dapat mengakses URL sistem WiFi menggunakan browser versi tertentu seperti Opera Mini. Untuk sistem berbasis websitenya dapat diakses dengan resolusi dan tampilan terbaik menggunakan browser versi terkini baik melalui smartphone maupun komputer. Untuk sistem teknologi WiFi hanya menampilkan informasi dalam bentuk teks atau tulisan saja. Sedangkan untuk sistem teknologi website menampilkan informasi dalam bentuk teks, warna, dan gambar. Sistem dengan teknologi website dapat memberikan tampilan terbaik apabila diakses dengan device baik telepon seluler yang spesifikasi smartphone maupun komputer. Pada penelitian ini, mulai dari tahap perancangan sistem, perkembangan hingga tahap implementasi, perusahaan menarik suatu kesimpulan bagi berikut. Yang pertama, sistem informasi ini berbasis WiFi dan web. Ini memberikan kemudahan bagi mahasiswa di proyek teknik meta industri Cikarang khususnya program studi teknik komputer untuk melihat nilai kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, sistem informasi nilai berbasis teknologi WiFi memberikan kemudahan bagi mahasiswa agar dapat diakses baik menggunakan telepon seluler yang spesifikasinya rendah dan smartphone maupun dengan komputer. Berikut lanjut ke jurnal 2. Di sini saya menggunakan jurnal analisis dan perancangan aplikasi mobile commerce tingkat travel atau marketing pada smartphone Android. Oke, baik, langsung saja ke presentasinya ya, penjelasannya. Umbara Trans merupakan perusahaan penyedia jasa travel dengan jangkauan wilayah Jakarta, Bandung. Kemudian muncul beberapa media jasa travel sejenis menjadikan Umbara Trans harus menyukai persaingan ketat yang terjadi. Oleh karena itu, diperlukan adanya perbaikan strategi dalam bisnisnya agar dapat meningkatkan pelayanan dan kepuasan penggunanya. Untuk menjaga kebutuhan tersebut, maka harus mengajukan solusi berupa mengimplementasikan
commerce atau mobil commerce tiket travel pada smartphone Android yang dikembangkan dengan metodologi RAD atau Rapid Application Development dan UML Unified Modeling Library sebagai alat bantu dalam perkembangan sistem. Penelitian ini menghasilkan aplikasi mobil commerce tiket travel pada smartphone Android yang berbasis Clean Server, di mana pada sisi server aplikasi dibangun dalam bentuk website menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan MySQL untuk proses input data manajemen database. Baik, lanjut. Di sini ditemukan balasan masalah. Agar penelitian yang dilakukan lebih fokus dan terarah, maka penulis memberikan berdasarkan masalah yang telah ditentukannya, yaitu yang pertama, ada aplikasi yang dibangun hanya digunakan untuk pemesan tiket pada satu instansi travel, yaitu Travel Umbara Trans. Yang kedua, ada aplikasi yang dibangun tidak mencakup pada keamanan data dan sistem. 3. Aplikasi hanya dapat berfungsi sempurna jika terhubung dengan internet. 4. Aplikasi yang dibangun hanya terdiri dari proses informasi, jadwal keberangkatan, rute keberangkatan, armada yang digunakan, lokasi pool, pencarian lokasi pool terdekat, promosi yang diberikan, pemesanan tiket, serta konfirmasi pembayaran. Untuk yang kelima, ada proses konfirmasi pembayaran dilakukan manual oleh admin dengan memeriksa kesamaan antara laporan SMS banking dengan kode transfer yang diinput oleh member. 6. Ada hak akses pada aplikasi ini mencakup admin sebagai pemilik hak akses penuh untuk pengelola aplikasi dan member yang hanya dapat menjalankan aplikasi pada smartphone saja. Lanjut. Manfaat dan tujuan penelitian ini adalah yang pertama ada membangun aplikasi mobil ticketing pada platform Android sebagai media penyampaian informasi travel yang mudah diakses dan efisien tanpa harus membuang waktu untuk datang langsung ke loket pool atau menunggu pada jalur telepon. Yang kedua, membangun aplikasi pemesanan dan pembelian tiket yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun tanpa harus menunggu pelayanan dari petugas loket. Baik, lanjut. Di dalam mobil e-commerce ini memiliki beberapa fitur. Yang pertama ada Ubiquiti, merupakan keuntungan utama dari mobil commerce untuk pengguna. Ubiquiti dapat digunakan di mana pengguna berada dalam situasi apapun. Dengan kata lain, layanan mobil commerce tersedia kapanpun dan dimanapun saat dibutuhkan. Yang kedua ada reachability. Perangkat mobil ini atau pengguna dapat bertransaksi dan berkomunikasi dengan pihak lain yang tidak terganggu karena perbedaan ruang dan waktu. Yang ketiga ada localization. M-commerce menyediakan layanan berbasis lokasi yang dibutuhkan oleh pengguna berdasarkan lokasi fisik penggunanya. Terus yang keempat ada personalisasi. Sejumlah besar informasi layanan dan aplikasi saat ini sudah tersedia di internet, namun relevansi informasi yang diterima pengguna sangatlah penting karena pemilik perangkat mobil sering menggunakan pengaturan aplikasi dan layanan yang berbeda. Maka aplikasi ini dirancang agar dapat dipersonalisasi sehingga informasi atau pelayanan dapat diberikan dengan cara yang tepat. Oke, yang kelima ada dissemination. Pengguna dapat menerima dan menyebarluaskan informasi secara cepat dan kini dengan menggunakan beberapa infrastruktur nirkabel yang mendukung pengiriman data secara simultan ke semua pengguna ponsel dalam suatu wilayah geografis tertentu. Oke, lanjut. Di sini di dalam penelitian ini ditemukan beberapa ancaman. Ancaman yang pertama adalah loyalitas pelanggan, yaitu menciptakan kesetiaan para pengguna jasa travel Umbara Trans dalam menggunakan pelayanan yang tersedia. Karena hal tersebut dapat dijadikan penghalang untuk masuknya pendatang baru. Yang kedua ada diferensi produk. Produk yang ditaruhkan oleh perusahaan jasa travel pada umumnya sama, yaitu perjalanan. Oleh karena itu, diferensi produk diwujudkan dengan cara yang memberikan penawaran khusus untuk member yang masih aktif. Yang ketiga ada kekuatan penawaran pembeli. Dalam menjaga kekuatan penawaran pembeli, PT Umbara Trans menjual tiket dengan harga standar, namun member akan mendapatkan promosi khusus untuk setiap pembelian 15 tiket. Atau pembelian akan mendapatkan souvenir dari Umbara Trans. Yang keempat ada kekuatan penawaran pemasok. Kekuatan penawaran pemasok dipenuhi dengan dibuka cabang-cabang baru loket penjualan tiket. Namun pembukaan cabang baru yang memerlukan modal dan biaya yang besar dapat digantikan. Oke, lanjut. Berikut tabel analisis fitur.
Yang pertama ada yang tadi saya jelaskan, ada fitur ubiquity. Di sini pengguna dapat mengakses informasi terbaru yang dibutuhkan mengenai travel udara trans dengan mudah dan dimanapun mereka berada. Yang kedua ada convenience, ini tentang kenyamanan. Ada pengguna diberikan kenyamanan untuk mengakses data terupdate melalui perangkat mobilnya. Terus pengguna juga mudah digunakan. Terus ada accessibility atau aksesibilitas, pengakses informasi travel yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja tanpa harus datang langsung ke pool Umbaran Trans. Oke, lanjut. Ada fitur yang keempat, ada fitur personalisasi. Di sini layanan yang dibangun telah menyesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan Umbara Trans. Yang kelima ada lokalizaton. Aplikasi ini memberikan kemudahan penggunanya untuk mencari lokasi pool terdekat sesuai dengan lokasi saat member mengakses aplikasi. Oke, baik, lanjut ya. Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi yang dibangun sesuai dengan ketentuan fitur mobile commerce, aplikasi mobile commerce, lalu tiket travel Umbara Trans dapat digunakan untuk mempermudah member dalam melakukan pemesanan dan pembelian tiket yang dilakukan kapanpun. Baik, sekian dari hasil presentasi saya. Mohon maaf apabila presentasi saya kurang jelas dan masih banyak salah tutur kata. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih atas pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.